hanya perlu jalan beberapa meter untuk mengecek isi bubu. Nah, bahasa kerennya itu, bahasa umumnya bubu. Kalau kami bilang di Kalimantan namanya ambau. Oke, ikut saya, kita angkat, kita cek isinya. Dari depan saya ini menuju ke ujung jembatan itu ada sekitar 6 bubu atau ambau yang saya pasang tadi sekitar 1 jam yang lalu. Nah, apakah isinya sudah ada atau belum? Kita langsung cek aja ya, biar tidak penasaran. Oke. Nah, ini isinya zong, kosong. Kita pasang lagi. Karena air di sungai ini masih tinggi, jadi besar kemungkinan masih ada kesempatan kepiting untuk masuk ke dalam. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua kita cek. Bubunya berdekatan. Nah, ternyata ini yang kedua juga kosong. Kita pasang lagi karena airnya masih tinggi. Terus 3. Ya, masih kosong lagi. Nah, ngomong-ngomong isinya apa? Isinya ini ikan mujair. Nah, ikan mujair ini ikan yang sangat populer untuk dijadikan umpan, dan memang kepiting paling suka dengan ikan mujair ini. Keempat kita angkat ya. Nah, yang keempat juga kosong. Pasang lagi. Sekarang yang kelima. Wow, kosong ya. Yang kelima juga kosong. Kita pasang lagi. Kisaran harga 200.000. Nah, kenapa kita perlu pasang bubu di sungai? Karena memang di sungai ini banyak bertebaran. Artinya banyak kepiting-kepiting kecil yang bertebaran di sungai. Kemudian supaya dia bisa besar dan gampang kita dapat, kita masukkan ke dalam tambak. Oke, ikuti saya, kita masukkan ke dalam tambak. Nah, sekarang kita sudah sampai di tambak tradisional. Kenapa disebut tambak tradisional? Karena memang tambak ini difungsikan secara tradisional. Begitu bibit ditebar atau benur ataupun anak kepiting, tidak diberikan perlakuan khusus seperti pemasangan kincir, kemudian pemupukan menggunakan bahan-bahan yang istilahnya ya biasa digunakan di tambak intensif. Itu tidak diberlakukan di tambak tradisional ini. Oke, kita kembali lagi bagaimana cara melepas kepiting di tambak tradisional. Sangat sederhana, tidak perlu perlakuan khusus. Begitu kita dapat dari sungai, ini anak kepiting kita dapat dari sungai, kemudian langsung kita lepaskan. Nah, caranya seperti ini ya. Ini kita lihat. Lepas. Nah, oke. Tuh kan. Nah, seperti inilah sekilas cara mendapatkan bibit di sungai untuk dimasukkan ke dalam tambak. Nah, setelah dimasukkan ke dalam tambak, kita tunggu sekitar lebih kurang 1 air atau sekitar 15 hari, kepitingnya sudah bisa kita panen. Nah, ini kita dapat ikan kerapu. Ini ikan kerapu sama 1 kepiting. Ini kerapu apa ini ya kira-kira ya? Kerapu macan kah, atau kerapu singa kah, atau kerapu harimau? Saya kurang paham ini kerapu apa yang jelasnya. Sekarang kita dapat kepiting. Ini kepitingnya kepiting betina sekitar 150 gram. Kalau ikannya sekitar mungkin setengah kilo kali ya. Oke, ini kita taruh dulu.
sekarang kita sudah di matang tambak. Ini dia tambaknya. Sekarang waktunya untuk melepas bibit yang kita dapat dari sungai. Karena di dalam bubu ini ada ikan kerapu, kita melepas bibitnya jauh-jauh dari air supaya nanti ikannya tidak loncat ke dalam air. Nah, oke. Ini cara melepas kepitingnya. Kita biarkan dia keluar sendiri. Tidak perlu kita sentuh, karena kalau kita sentuh nanti jangan sampai kaki atau kaki renangnya atau jepitnya lepas. Nah, kalau lepas dari salah satu kakinya atau kaki renangnya atau jepitnya, nanti dia tidak punya nilai sebagaimana ketika kakinya normal. Nah, sekarang karena ini ikannya masih hidup, nanti mungkin kita akan simpan di dalam kolam akuarium. Karena ikannya ini cantik ya, bagus ya ikannya. Nah, ini masih hidup, segar nih ikannya. Karena ini ikannya bukan dipancing. Kalau dipancing kita khawatir dia mati. Tapi karena ini ikannya masuk ke dalam bubu, nah, potensi hidupnya bisa lebih besar. Kolam. Oke. Kita cari tempat dulu ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dekat baskom. Untuk sementara kita taruh dalam baskom ya. Nih, kita coba di air tawar. Mudah-mudahan ikan kerapunya hidup di air tawar. Oke. Nah, ini dia ikan. Mudah-mudahan ikan kerapunya hidup. Karena tadi didapat bukan pakai pancing. Nah, ikannya tidak luka. Cakep ya ikannya. Nah, ini kalau ditaruh di akuarium ini mantap. Wow, kepalanya ngembang. Ini bahaya nih kalau dia loncat kemudian menggigit jari kita.